Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Hobi Bola. Babak semifinal Piala Asia U23 akan digelar pada esok hari, hari Senin, tanggal 29 April 2024 pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana kita akan menghadapi Uzbekistan di babak semifinal. Uzbekistan berhasil mengalahkan sang juara bertahan Arab Saudi di babak 8 besar dengan skor 2-0. Tentu ketika kita melihat bagan atau bracket di Piala Asia U23 ini, di mana negara kita bersanding dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Irak, dan Uzbekistan, tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita masyarakat Indonesia yang jarang sekali kita temui, yang jarang sekali kita, ya bukan jarang sih, tapi belum pernah kita bersaing di level Asia gitu, apalagi lolos ke babak 4 besar, walaupun ini hanya kelompok umur gitu. Tetapi ya kita patut berbangga karena ini akan menjadi cikal bakal timnas kita untuk jenjang senior nantinya. Karena memang ada beberapa pemain juga yang bermain di timnas senior. Memang dari awal sebelum gelaran Piala Asia U23 ini, banyak pihak yang sedikit, ya bukan sedikit sih, tapi banyak juga yang meragukan dengan timnas U23 kita ini. Tentu banyak sekali orang yang menganggap bahwa Indonesia tidak akan melangkah jauh di Piala Asia U23 ini, dan bahkan juga ada yang bilang ya mungkin hanya menjadi pelengkap grup saja gitu. Bahkan ada yang bilang juga timnas Indonesia akan menjadi lumbung gol bagi negara-negara di grup A, karena kita tergabung di grup yang sulit bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordan. Itu negara-negara yang kuat di sepak bolanya. Banyak orang bilang bahwa ya paling Indonesia akan menghuni di dasar klasmen, ataupun ya paling jago juga peringkat ketiga gitu. Apalagi ketika Shin Taeyong mengatakan bahwa dia yakin akan membawa tim ini ke babak 14 besar. Wah, itu banyak sekali yang mengkritik, mencibir gitu. Shin Taeyong yang mimpinya terlalu jauh bisa membawa timnas U23 lolos ke babak 4 besar. Tetapi siapa sangka gitu, pada akhirnya tanpa diduga dan tanpa dikira, memang ini benar-benar luar biasa. Memang di laga awal kita kalah oleh tuan rumah dengan faktor X ya, dengan faktor teknis. Tetapi di laga-laga berikutnya melawan Australia, Yordania, ya tentunya titik baliknya yaitu ketika melawan Australia ya, kita berhasil menjungkalkan tim besar Australia yang memang langganan lolos ke 4 besar di event ini. Begitupun juga Yordania yang merupakan tim kuat juga di Timur Tengah. Mereka selalu berpartisipasi di Piala Asia U23 ini. Sedangkan kita, ini adalah debut bagi timnas Indonesia U23 untuk mengikuti event U23 ini. Ya itulah, kita patut berbangga kita bisa bersanding dengan tim-tim kuat di 4 besar. Dan di babak semifinal nanti tentu ini akan menjadi lawan berat kita berikutnya, yaitu Uzbekistan. Uzbekistan ini memang mereka langganan ya lolos di babak 4 besar di event Piala Asia U23 ini, karena di kelompok usia 23 ini Uzbekistan salah satu dinilai tim yang cukup superior di kelompok usia U23 ini, di mana pada event sebelumnya mereka finish sebagai runner up, kalah dari Arab Saudi di babak final. Dan di tahun ini mereka berhasil mengandaskan Arab Saudi, berhasil membalaskan dendamnya di babak 8 besar. Tentu ini menjadi peluang juga buat mereka untuk bisa meraih gelar Piala Asia di tahun ini. Tetapi ketika timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal, tentu Uzbekistan juga waspada ya terhadap gebrakan dari timnas Indonesia U23 ini, karena
Indonesia berhasil, mental para pemain ini berhasil ditempa gitu, mulai dari melawan Qatar, melawan Australia, Yordania, dan Korea Selatan ya, sebagai juara Asian Games tahun lalu gitu, berhasil kita kalahkan. Tentu Uzbekistan juga mewaspadai dari beberapa pemain kita ya, tentunya salah satunya yang pemain abroad ya. Nah, melihat dari kekuatan Uzbekistan ini, tentu kita tidak buta-buta amat ya dengan para pemain Uzbekistan ini, karena ada beberapa pemain yang sudah pernah kita hadapi. Salah satu contohnya itu Faizulayev dan Rahmon Aliyev ya. Kedua pemain ini sudah pernah kita hadapi oleh tim asuhan Sintayong waktu itu pada tahun 2023 awal ketika event Piala Asia U20 di Uzbekistan. Kita bertemu dengan Uzbekistan itu di grup A kalau tidak salah, satu grup bersama tuan rumah Uzbekistan, dan di pertandingan terakhir kita bertemu dengan Uzbekistan dengan skor akhir imbang tanpa gol. Kita berhasil menahan mereka. Lalu tahun lalu juga kita bertemu di Asian Games di babak 16 besar dengan skuad yang hampir sama dengan skuad Uzbekistan sekarang. Waktu itu kita berhasil menahan imbang mereka selama 90 menit, tetapi di babak extra time kita kalah dengan skor 2-0. Ada beberapa pemain juga di timnas U22 yang bermain di Asian Games, yaitu ada Hernando Ari, Ramadan Sananta, dan Rizky Ridho. Nah, ketiga pemain ini pasti tahu ya pengalaman bermain dengan skuad yang akan dihadapi besok. Dan yang perlu digarisbawahi ketika Asian Games ini, waktu itu pelatihnya adalah Indra Sapri ya, dengan strategi memang parkir bus waktu itu. Bukan membanding-bandingkan ya, tetapi ini faktanya memang begitu. Tetapi saya yakin ketika Indonesia akan menghadapi Uzbekistan besok dengan strateginya Sintayong, ya saya yakin seperti halnya Korea Selatan, tidak ada yang tidak mungkin, pasti bisa dikalahkan. Memang Uzbekistan ini skuad yang superior ya, di babak grup sampai babak 8 besar mereka tidak pernah terkalahkan, dan belum pernah sekalipun gawangnya dibobol oleh tim lawan gitu. Dan mereka benar-benar tim yang produktif dengan berhasil menjebol gawang lawan sebanyak 12 gol sampai babak ke-8 besar. Tetapi sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Seperti halnya Korea Selatan ini cukup superior, bukan cukup superior ya, tetapi memang superior di grupnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, sekalipun Jepang itu mereka berhasil kalahkan, dan tidak ada yang bisa membobol gawang Korea Selatan. Tetapi pada saat bertemu Indonesia di babak 8 besar, mereka benar-benar hati-hati dan akhirnya mereka ya kewalahan juga dan berhasil dibobol oleh Indonesia dengan 2 gol. Nah, ketika melawan Uzbekistan pun kita yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin, pasti ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain untuk bisa mengalahkan Uzbekistan. Namun memang ada beberapa hal yang perlu diwaspadai oleh timnas kita, yaitu mereka bermain dengan skill individu, lalu juga mereka bermain dengan kasar seperti halnya Vietnam, suka memancing emosi lawan, dan juga suka bermain drama ya, drama-drama yang mungkin bisa memancing emosi dari lawan. Nah, mungkin itu yang beberapa poin yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia, terutama dari pemain-pemain seperti Justin Hubner. Ini perlu diwaspadai oleh Sintayong. Dari kubu timnas kita memang ada sedikit kerugian ya, karena kita tidak bisa diperkuat oleh Rafael Struijk karena terkena akumulasi kartu ketika melawan Korea Selatan kemarin. Tetapi tentu Sintayong ini sudah memikirkan jalan keluarnya. Mungkin juga bisa menurunkan Ramadan Sananta di awal, ataupun misalkan membuat kejutan seperti menurunkan Kelly Schroyer gitu di awal-awal babak pertama. Karena memang strategi Sintayong ini, apalagi dari starting lineup, sama sekali kita tidak bisa mengira, tidak bisa diprediksi
Untuk starting dari Sintayong ini, bahkan pengamat-pengamat sepak bola pun selalu salah memprediksi starting lineup yang bakal diturunkan oleh Sintayong. Nah itu tidak ada yang tidak mungkin. Sekali lagi ya, kita harus optimis bahwa kita bisa mengalahkan Uzbekistan demi untuk tiket lolos ke Olimpiade Paris ya, karena kita udah nanggung di babak semifinal gitu. Kita tuntaskan, syukur-syukur kita bisa sampai ke final. Ketika kita lolos 4 besar pun ini sudah di luar ekspektasi ya, sudah sangat di luar dugaan. Ini prestasi yang membanggakan karena federasi hanya menargetkan sampai babak 8 besar gitu. Tetapi para pemain yakin bahwa timnas Indonesia U23 bisa menjadi juaranya di event ini. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.